ada ini apa, exernya juga nggak dibukain, entah siapa yang tinggal, kosong lompong. Oke, thank you. Saka menatap dengan kesal. Saka mengepal kuat. Ko, Saka benarkan feelingku, Galvin akan selalu curi waktu untuk ketemu Ariana. Saka mengambil ponselnya dan menulis pesan untuk seseorang. Karena tidak tahan, Saka memutuskan untuk pergi. Gak lama setelah Saka pergi, Yuna datang dan duduk di antara Ariana dan Galvin. Yuna, maaf ya gue telat besti. Ariana, nggak apa, gue juga belum lama. Makasih ya udah mau nemenin gue buat bahas soal perceraian gue. Yuna, ya ampun santai kali besti. GALVIN, ya udah, mau kita mulai sekarang sambil makan siang. Ariana, boleh. Mereka pun mulai diskusi bertiga. Ariana nampak serius. Cutu 80. INT. Rumah GALVIN, siang Riri sedang duduk sendiri dengan kesal. Riri tanpa sadar meneteskan air mata mengingat Galvin dan Ariana tertawa semalam saat membantu Pedro membuat video. Riri juga mengingat gimana Galvin membela Ariana tadi pagi dari Saka. Ko, Riri, kenapa aku makin takut ya sekarang kalau melihat Mas Galvin sama Ariana. Riri menghapus air matanya yang hanya setetes. Tiba-tiba ada pesan masuk di ponselnya. Riri mengambil ponselnya di atas meja dan membaca pesan yang ternyata dari Saka. Answer chat, kata kamu kita bisa kan ya menggugat Ariana dengan rumah yang ia tempati sekarang. Keren. Riri yang membaca itu moodnya jadi balik senang. Riri, kalau kayak gini pasti rumah tangga Saka dan Ariana ada kesempatan untuk bertahan lagi. Riri tersenyum senang. Freeze 1. Skenario suami pengganti episode 168. 171 DRAFT final 1. EXT. Sebuah tempat, siang Saka sedang di sebuah tempat yang lumayan banyak orang. Wajahnya nampak optimis. Saka lalu mengetikkan pesan ke Riri. Pop-up chat Saka, aku akan menggugat harta gono gini ke Ariana dan dengan begitu persidangan aku dan Ariana akan ditunda. Saka lalu mengirimkan pesan itu ke Riri, wajahnya smirk. Pesan itu terkirim, tapi tiba-tiba wajah smirk Saka berubah menjadi agak sedih. Ko, Saka maaf Rin. Hanya ini yang bisa aku lakukan agar kita gak bercerai dan aku akan pastikan kalau kita masih bisa bersama. Aku gak mau lepasin kamu Rin, aku gak bisa kehilangan kamu dan aku cinta sama kamu. Saka lalu telepon pengacara. Saka, halo, bisa kita ketemu sore ini untuk bahas langkah selanjutnya terkait pengadilan yang akan datang. Jeda, oh, gak bisa ya karena sore ini ada sidang. Jeda, oke. Baik, jeda, besok saya bisa kok. Kita ketemuan besok saja, jeda, sampai bertemu besok. Saka lalu mematikan HP-nya. Wajahnya nampak percaya diri. Cutu 1. INT, sebuah tempat, siang Galvin, Ariana, dan Yuna sudah bertemu di ruangan tertutup. Mereka nampak berada dalam satu meja. GALVIN, kita harus melakukan sesuatu, pasti Saka terus melakukan apapun untuk menggagalkan persidangan. Ariana, aku juga mikir gitu, Vin. Aku takut kalau Saka akan melakukan cara kotor, dia bisa aja nekat soalnya berulang kali dia berusaha nemuin aku dan bilang gak mau pisah sama aku. GALVIN, kamu gak usah khawatir Rin, aku gak akan biarkan itu terjadi. Yuna, gue juga akan bantu lo Rin. Jeda, mikir, tapi gimana caranya ya? Galvin, Ariana, Yuna nampak mikir sesaat. GALVIN, tenang aja. Aku akan coba carikan pengacara baru untuk kamu, Rin. Pengacara yang lebih kredibel dan selalu menang di persidangan, aku akan pastikan kalau kita bisa menang. Ariana dan Yuna mengangguk. Cutu 1. INT. Sebuah tempat, sisi lain, siang Intercut Week 1. INT. Kantor Ariana, siang sementara di tempat lain, wajah Coki menduga-duga.
Toki, Galvin sama Ariana pasti membicarakan masalah perceraian. Gue yakin banget, apalagi ada Yuna, gak mungkin si Ariana dan Galvin main belakang. Coki nampak berpikir. Keok Coki, gue harus cari cara lain untuk dapat info itu, tapi gimana caranya ya? Coki mikir, lalu dia tersenyum kecil karena menemukan ide. Coki, kayaknya gue akan temuin Riri aja. Coki tersenyum smirk. Coki lalu cari HP-nya dan nyari nama Sisil. Coki lalu telepon Sisil. Coki, Sil, lo udah makan siang belum? Sisil, udah. Coki, oh, padahal gue mau ajak lo makan siang. Sisil, next time aja. Jeda PTW, siang ini lo lagi sibuk apa sih? Coki, biasa kerjaan dari kantor. Sisil, ya udah, lo hati-hati ya. Sisil dan Coki teleponan kayak orang bucin banget sampai mau tutup telepon aja nggak jadi karena masih pengen ngobrol terus. Coki, ya, bakal kangen dong abis ini kalau teleponnya ditutup. Sisil, aku juga masih kangen sama kamu, tapi teleponnya harus diakhiri dong kalau enggak kamu nanti gak kerja-kerja lagi. Coki, iya juga sih, ya udah ya, I love you. Sisil, I love you too, muah. Sisil nutup telepon. Selin yang lihat percakapan Sisil Coki jadi kesel. Selin, bucin banget sih lo, lama nggak pernah pacaran jadinya norak. Sisil, sirik aja lo. Sebenarnya lo hanya iri aja kan, karena Dante orangnya kaku dan ngebosenin, gak kayak pacar gue yang selalu saragai ke gue. Selin, idih, najis, Dante kok disamain sama Coki. Selin seperti merasa jijik banget, Sisil jadi kesal banget. Cutu, 1, EXT. Sebuah tempat, siang Dinda kayak ketakutan dan ngelirik kanan kiri buat mastiin gak ada orang yang tahu kalau Dinda sedang sama Dante, tapi tetap saja, wajah Dinda nampak khawatir. Dinda, gimana kalau sampai suami aku kesini? Dante, gak akan. Kamu santai saja, gak usah panik ya. Dinda mengangguk paham, lalu wajahnya mulai tenang. Dinda, iya, aku masih suka Parno. Dante, it's okay. Dinda, tapi aneh sih, suami aku kan lagi di luar kota, kok bisa kirim foto kita sih? Dante, ya bisa jadi dia membayar mata-mata untuk mengikuti kamu. Nampak sorot mata kesal di wajah Dinda. Dinda, kalau beneran kayak gitu, suami aku semakin keterlaluan berarti. Kayaknya aku harus pergi dari sini, takut mata-mata itu juga ada di sini. Dinda langsung mau pergi, Dante nahan. Dante, kamu yakin? Kamu nggak apa-apa sendiri? Dinda, aku nggak yakin mau pulang tapi semoga kali ini suami aku nggak berbuat nekat. Dante kayak nggak yakin buat ninggalin Dinda. Dante, kamu mau tinggal sementara di tempat ibu aku? Kayaknya lebih aman. Dinda, aku baik-baik aja dan nggak mau ngerepotin apalagi bikin pacar kamu berpikiran buruk tentang kita. Dante, maaf ya, Selin emang suka cemburu, tapi saya yakin bisa kasih pemahaman ke dia kok. Dinda, gak usah Dante. Kamu sudah ada di sini, aku sudah seneng banget punya teman ngobrol. Makasih ya, Dante. Iya, sama-sama. Maaf ya, gak bisa sepenuhnya bisa bantuin kamu. Dinda, it's okay. Dante akhirnya biarkan Dinda pergi. Wajah Dante nampak khawatir. Cutu, 1, INT. Rumah GALVIN, siang Riri menerima pesan dari Saka dan dia seneng banget. Riri pasti Saka dan Ariana nggak akan jadi cerai sih, gue yakin. Saat itu ada yang ketok rumah Riri. SFX, suara pintu diketuk. Niken langsung pergi ke arah pintu dan buka pintu itu. Pov, Niken yang datang dengan wajah yang excited. Niken, Riri cipika-cipiki. Niken, halo sayang, duh mama kangen banget sama kamu dan sama cucu mama, sambil nyelus perut Riri. Riri bicara sambil ajak masuk Niken. Riri, iya sekarang mama sibuk banget ya di kantor sampai jarang main lagi ke rumah Riri. Niken, biasalah wanita karir emang suka sibuk. Tapi kamu malah seneng kan kalau mama jarang ke rumah nggak ada yang cerewet sama kamu. Riri hanya tersenyum. Niken, oh iya gimana sidang Saka sama Ariana? Udah cerai mereka? Niken nampak penasaran sedangkan Riri merasa takut buat ngomong. Cutu, 1, INT. Resto, siang Anjani sedang makan sendiri sambil menggenggam kalung liontinnya. VO Anjani, aku belum bisa mendapatkan informasi apapun tentang anak aku.
Harus kemana lagi aku akan cari info ya? Anjani mikir dan sedih banget. Saat itu HP Anjani berbunyi. SFX, suara dering HP Anjani. Anjani ambil HP-nya namun saat ambil HP, kalung liontin itu terjatuh. Kalung liontin jatuh tepat saat itu ada seseorang yang berhenti di sana. Saat Anjani mau ambil dia melihat kaki itu dan mendongak dan ternyata Selin. Jeng, Cutu, 1, INT. Rumah GALKIN, siang Riri lalu jalan ke dalam rumah sambil mengobrol sama Niken. Riri sidang ditunda ma. Niken ditunda kenapa? Riri duduk ma. Niken iya. Riri dan Niken lalu duduk di sofa. Riri awalnya nggak mau cerita. Riri kita bahas yang lain aja ya ma. Bahas papa di kantor, gimana? Atau bahas mama yang jadi wanita karir, kayaknya lebih seru deh ma. Niken kamu ini, mama tanya kok malah diblokin ke hal lain sih. Nampak Riri ragu mau cerita, Niken maksa. Niken kenapa sih? Cerita dong, mama penasaran nih. Riri sebenarnya ada hubungannya sama Mas Galvin sih ma. Riri gak enak kalau mau cerita. Niken tambah penasaran, Niken maksudnya. Riri ya, sidang ditunda karena Saka kasih bukti foto-foto Mas Galvin dan Ariana yang sering ketemuan. Niken kaget dan malah ngomel-ngomel. Niken bufet, Galvin ini, mama kurang cerewet apa sih kok masih kecolongan? Kok bisa-bisanya sih udah lama nikah sama kamu, kok ya masih aja deketin Ariana? Itu juga kenapa sampai ada foto-foto mereka itu kok bisa? Riri nampak sedih. Riri ya, ma. Kayaknya kedekatan Mas Galvin sama Ariana yang bikin Saka jadi punya niatan untuk bikin itu jadi senjata. Niken sangat marah dan belain Riri. Niken mama nggak terima Galvin dibawa-bawa. Mama yakin itu cuma jebakan, palingan Ariana itu yang selalu deketin Galvin. Riri maaf ma, Riri belum bisa jadi mantu mama yang baik. Sampai Mas Galvin juga kayaknya belum move on sama Ariana dan malah sampai jadi bukti persidangan yang mengarahkan dia dan Mas Galvin seperti punya hubungan spesial. Wajah Riri nampak seperti mau nangis. Niken menenangkan dan peluk Riri. Niken kamu sabar ya, itu bukan salah kamu kok. Riri tapi ma, Riri seperti gagal jadi istri buat Mas Galvin. Niken gak kok, kamu itu udah perfect couple buat anak mama apalagi bentar lagi kamu lahiran dan membuat keluarga kita semakin sempurna. Pokoknya kamu tenang aja sayang. Mama sendiri yang akan kasih semuanya pelajaran. Riri gak usah ma, Riri udah biasa kok hadepin ini. Riri hanya harus berusaha berjuang lagi buat mertahanin keluarga Riri. Niken gak sayang, ini gak bisa dibiarin. Cukup, 1, INT. Sebuah tempat, siang Ariana, Galvin, Yuna berdiri dan mau pergi dari tempat itu. Ariana makasih ya Vin, udah bantu aku. Yuna iya Vin, lo emang terbaik deh, lo selalu ada di situasi sulit Ariana. GALKIN santai aja, wajar kok, aku juga kan temannya Ariana, dan sesama teman harus saling bantu, bener gak? Ariana mengangguk. Ariana kayaknya kamu terus yang bantuin aku, Vin, hehe. Galvin lalu bercanda agar suasananya lebih cair. GALKIN ya, next time aku akan tagih deh, jatah buat kamu bantuin aku. Ariana nampak tersenyum kecil, begitu juga dengan Yuna. GALKIN ya udah, aku pamit dulu ya karena ada meeting bentar lagi. Ariana oke, Vin, sekali lagi, makasih. GALKIN iya, sama-sama. Galvin lalu pergi. Kamera ceng fokus, Saka ada di sana dan bingung saat Galvin pergi. Saka mau kemana Galvin? Ariana dan Yuna masih ada di sana. Ariana menghela napas. Ariana gue merasa beruntung karena ada lo yang mau nemenin dan support gue. Yuna senyum dan memeluk Ariana. Yuna dan akan selalu kayak gitu, sampai kita udah jadi mini-mini nenek. Ariana terhibur dan ketawa. Ariana oke bestie. Yuna ya udah yuk, kita balik. Ariana iya ayo. Saat Galvin udah gak ada dan Ariana Yuna mau pergi, Saka malah datang dan menyapa Ariana. Saka hai, Rin. Ariana gak jawab. Ariana ayo Yun. Saka langsung menghalangi Yuna Ariana pergi.
Saka, aku butuh waktu buat kita bicara. Yuna langsung maju dan kayak menghalangi Saka. Yuna, gue gak akan biarin elo deketin Arin. Yuna menatap Saka tajam. Cutu. 1. INT. Resto, siang Selin mengambil kalung itu. Tampak Anjani cemas karena kalungnya ada di tangan Selin. Selin, kayaknya kalau saya perhatiin dari tadi ibu ngeliatin kalung itu terus ya. Berharga banget kayaknya kalung itu. Anjani lalu ambil kalungnya. Anjani, itu bukan urusan kamu. Selin, tapi kalau saya lihat-lihat sepertinya liontin itu sangat familiar. Dan kayaknya saya pernah lihat ada orang yang punya liontin yang sama. Anjani tampak penasaran dan dengan gengsi Anjani lalu tanya. Anjani siapa? Anjani tanya dengan nada dingin. Selin nampak berpikir. Cutu. 1. INT. Sebuah tempat, siang Saka memohon dan mendekati Ariana, tapi Yuna beberapa kali ngalangin Saka dekat-dekat. Saka ke kiri, Yuna ke kiri, Yuna ke kanan, Ariana ke kanan, dan Ariana berada di belakang Yuna. Saka, please Yun, gue bener-bener butuh ngobrol sama Arin. Yuna makin kesel. Yuna mau ngomong apa lagi sih, Sa? Ngomong kalau Arin tuh yang selingkuh di belakang lo gitu. Jadi lo gak terima padahal lo sendiri udah berkali-kali selingkuhin dia, iya. Ariana mengontrol emosinya dan bicara pelan ke Yuna. Ariana, udah Yun, ngadepin orang kayak dia, gak perlu emosi, hanya bikin capek aja. Ariana lalu maju dan nunjuk wajah Saka, nada bicaranya dingin. Ariana, sorry saya buru-buru. Ariana lalu pegang tangan Yuna dan pergi. Saka menatap kepergian Ariana dan mikir. KO, Saka, gue harus lakuin sesuatu biar Ariana luluh. Cutu. 1. INT. Resto, siang Anjani menatap Selin dan sedang menunggu jawaban. Selin lalu tersenyum sengit. Selin, saya bilang juga Bu Wiryo gak akan percaya sama saya ya. Jadi ya sudahlah, anggap saja ibu gak pernah dengar saya bicara. Selin lalu pergi. Anjani melihat Selin dengan kesal. KO, Anjani, apa perkataan Selin benar? Atau dia hanya sedang main-main? CU, Anjani tampak penasaran. Cutu. 1. INT. Rumah GALVIN, siang Niken berdiri dari sofa dan pamit pulang. Niken, ya udah kalau gitu mama pamit mau ke kantor lagi, masih banyak kerjaan. Pokoknya kamu tenang aja, mama gak akan tinggal diam. Riri mau gak mau mengangguk. Riri, makasih ya, ma. Niken, iya, sama-sama. Pokoknya kamu baik-baikin aja Galvin, sisanya biar mami yang urus. Riri, iya ma. Niken lalu pergi. Riri memandang kepergian Niken dengan cemas. Riri, aduh kok perasaan aku jadi nggak enak ya. Riri lalu mengabaikan perasaannya. Riri, ah ya udah deh biarin. Riri lalu ambil tasnya dan pergi. Cutu. 1. INT. Kantor Ariana, siang Ariana baru sampai kantor, begitu juga dengan Sisil. Sisil kelihatan seneng banget. Ariana merhatiin Sisil yang senyum-senyum sendiri seolah kasmaran. Ariana godain Sisil. Ariana cie, yang bahagia banget lagi kasmaran ya. Sisil kaget dan berusaha tidak nampak kasmaran lagi, tapi Ariana masih godain Sisil. Ariana tuh, wajahnya masih merah kayak tomat tuh. Sisil pegangin pipinya dan lihat di kaca, Ariana ketawa. Sisil, Bu Ariana, saya pikir beneran merah-merah. Ariana, iya, merah, cuma saya yang lihat, kalau yang kasmaran sih ya gak bisa lihat sih. Sisil yang merasa ketembak gitu jadi malu-malu. Sisil, Bu Ariana bikin Sisil jadi malu. Ariana lagi jatuh cinta ya, sama siapa? Sisil, enggak kok Bu. Kebetulan aja hari ini nggak ada Selin yang nyebelin jadi Sisil senang. Ariana, kelihatan banget kalau kamu bohong. Sisil lalu senyum. Sisil, emang kelihatan banget ya kalau gue lagi kasmaran. Duh, kok gue jadi kelihatan bucin gini sih sama Coki. Cutu. 1. EXT. Jalanan, siang Riri lagi jalan dan nggak sengaja ketemu sama Coki. Nampak Coki langsung seneng. Coki, kebetulan banget kita ketemu di sini. Riri, kebetulan apanya? Males banget gue ketemu sama lo. Coki lalu nanya dengan serius. Coki, gue barusan abis lihat Ariana sama Galvin makan bareng. Riri kaget denger itu, tapi berusaha ia tutupi. Riri, gue udah tahu kok.
Mas Galvin kan emang lagi bantuin Ariana cerai jadi mereka emang sering ketemu. Oke lo yakin mereka nggak ada apa? Apalagi bentar lagi Saka sama Ariana mau cerai. Nampak Riri kesel denger pertanyaan Coki. Riri gue bisa mastiin kalau Ariana dan Mas Galvin nggak akan ada kesempatan buat bareng. Coki kok lo yakin? Riri jadi keceplosannya. Riri iyalah kan gue bantuin Saka buat dapetin pengacara yang bagus biar Saka nggak cerai sama Ariana. Jeng Coki kaget denger itu. Cutu, 1, EXT. Sebuah tempat, siang Saka ketemu sama Bona dan Tommy pas istirahat siang. Bona gue minta maaf karena tadi pagi udah ngasih tahu Dita kalau lo ke rumah Ariana. Saka it's okay, nggak apa-apa kok. Gue gak peduli masalah itu. Tommy gue pikir lo mau marah-marah ke kita karena udah cepu. Saka enggak kok. Bona terus, lo ajak kita ketemuan buat. Saka gue butuh bantuan kalian untuk bikin dinner buat gue dan Ariana di Jamanis. Bona dan Tommy saling berpendang seolah hal itu mustahil. Bona kalau itu bakal susah, lo tahulah Gina gimana. Tommy kalau masalah Gina, gue bisa bujuk Gina sih buat pergi dulu dari Jamanis. Saka memohon. Saka gue minta tolong banget ya, bantuin gue mohon. Bona dan Tommy nampak berpikir sejenak. Bona ya udah, lo mikir aja caranya ya, gue sama Tommy, nanti bantuin Elo. Tommy iya, gue bantu semaksimal yang gue bisa, meski hasilnya kita juga gak tahu ya. Saka nampak senang dan tersenyum. Saka yes, makasih ya, kalian emang sahabat terbaik gue. Saka merangkul Bona dan Tommy karena seneng banget. Saka kalau gitu, gue pergi dulu ya, masih ada urusan. Bona oke, lo kabar-kabar aja ya, kalau lo butuh apa dan kita harus ngapain juga. Saka, Bona dan yang lainnya saling menyemangati. Cutu 16A, INT. Dalam taksi, siang di dalam taksi tampak Niken sedang duduk sambil melihat HP dan kemudian melemparkan pandangannya keluar. Wajah Niken lalu berubah kesal tiba-tiba. Niken melihat Saka, Tommy dan Bona. Niken itu kan menantu si Devi yang kurang ajar itu, jeda ke supir taksi. Pak, berhenti di sini. Saka tunggu saya sebentar ya, nanti saya kasih tips. Gak lama kok. Supir hanya mengangguk. Niken pun bersiap keluar dari mobil yang berhenti. INTERCET itu tampak Tommy, Bona dan Saka saling menepuk bahu dan siap-siap mau pergi. Saka iya, sekali lagi thanks, ya. Bona oke, bro hati-hati. Kamera Chen fokus in slow mo. Niken jalan mendekat ke arah Saka, Bona dan Tommy dengan wajah marah. Tension saat Saka berbalik mau pergi. Lak wajah Saka ditampar oleh Niken. CU, wajah Bona dan Tommy yang kaget. Saka melihat ke Niken sambil pegangi pipinya. Niken sekali lagi memukul Saka sebelum Saka sempat bertanya. Lak pipi sebelnya LG. Niken ini balasan buat kamu, ya, Saka. Berani-beraninya fitnah anak saya. Saya gak rela orang kayak kamu malah menghina dan mempermalukan keluarga saya seperti ini. Sekali lagi kamu bawa-bawa Galvin ke masalah rumah tangga kamu. Awas aja, saya gak akan tinggal diam. Niken lalu berbalik dan pergi. Tampak Saka memegang wajahnya yang ditampar 2 kali dan terdiam karena shock. Bona dan Tommy mendekati Saka. Bona bro lo gak apa-apa kan? Cutu 1, INT. Sebuah tempat, siang Dita dan Dion lagi jalan bareng, mereka gandengan tangan, nampak mesra. Dita bentar lagi, kita lebih bebas buat jalan tiap menit kayak gini ya, sayang. Dion iya, tinggal tunggu waktunya aja. Wajah Dita yang senang tiba-tiba berubah agak kesal. Dita sayang, Saka masih usaha untuk dapetin hati Ariana, harus pakai cara apa lagi ya biar Saka nyerah. Dion kamu gak usah khawatir, Ariana dan Saka pasti akan tetap bercerai. Dan itu gak akan ngaruh sama hubungan kita, yang penting kita baik-baik aja. Dita iya juga sih. Dita lalu bergelayutan di tangan Dion. Dita oh iya sayang, kayaknya aku pengen beli baju deh. Aku pengen beli baju yang mahal banget ya. Dion merangkul Dita dan tersenyum lebar. Dion ya belilah. Uang kita masih banyak jadi kamu bisa beli baju semahal apapun. Dita oke.
Nanti kita belanja ya. Dion iya. Kita semakin nempel ke Dion dan nampak seneng banget. Cutu. 1. INT. Ruangan Wijaya. Siang Niken nemuin Wijaya dan bilang dengan rempong dan lebay. Niken, kamu harus denger ini Pak Wijaya apa sih Ma? Heboh gitu deh. Niken anaknya si Devi itu tuh ya, kan mereka sidang cerai tuh. Masa Galvin jadi keseret-seret Pak? Saka segala kasih foto Galvin sama Ariana dan bilang mereka ada main selingkuh gitu. Ih, kesel banget Mama pas denger ceritanya dari Riri. Si Saka berani-beraninya bikin jelek nama Galvin, apa perlu ya Mama samperin orangnya Wijaya, kesal sialan Saka. Bisa-bisanya ngelakuin kayak gitu. Niken tuh kan, kita harus bertindak Pak. Wijaya berusaha meredam emosi Niken. Wijaya janganlah Ma, kita jadi kayak ikut campur urusan orang. Lagian kan itu kabar gak benar, nanti juga Saka ketahuan kasih keterangan palsu. Tapi Niken tetap gemes. Niken gak bisa dong Pak, kita harus tetap ikut campur, kan kita orang tuanya Galvin. Kalau enggak, Saka pasti merasa di atas angin itu. Wijaya iya sih Ma, tapi buat sekarang, biarin aja dulu, Mama fokus sama kerjaan aja, kan Mama juga belum bener kerjanya, mending fokus ke sana. Niken malah ngomel-ngomel. Niken kok malah Mama sih? Out of topic banget. Mama tuh kesini cerita buat dapat solusi, ini malah bikin makin kesel. Ih, Niken lalu keluar. Wijaya nampak bingung. Cutu. 1. EXT. Jalanan, siang Coki tersenyum ke Riri. Coki wah, cerdas juga ide lo. Galvin bantu Ariana buat cerai sama Saka dan lo bantu Saka buat gak cerai sama Ariana. Riri langsung sadar kalau dia keceplosan. Riri maksud gue nggak gitu. Coki udah nggak usah nyelak deh. Riri yang sadar bahwa Coki orangnya nekat, lalu nunjuk wajah Coki dengan kesal. Riri lo jangan macem-macem ya. Coki jelas gue akan bilang ke Galvin lah. Riri please jangan Cok. Nampak Riri khawatir, Coki malah memainkan kesempatan dan godain Riri. Coki seru kali ya, lihat Galvin marah ke Elo, mungkin nanti lo dan Galvin yang malah cerai. Karena lo malah bantuin Saka, seharusnya kan dukung suaminya gak sih? Riri nampak terprovokasi. Riri lo mau apa? Sini gue akan turutin mau lo asal lo jangan bilang sama Mas Galvin. Coki gue butuh duit, Riri gue akan transfer asal lo jangan bilang. Coki senyum karena merasa umpannya berhasil. Coki oke, sini transfer sekarang. Riri lo butuh berapa? Coki mana HP lo, biar gue yang tulisin nominalnya. Riri terpaksa memberikan HP-nya, Coki masukkan sejumlah uang di internet banking di HP Riri. Coki nih, udah tinggal masukin password aja. Riri gak bisa kurangi. Banyak banget sih nolnya. Nominal 2 juta Coki, gue gak maksa sih, gue bisa minta lebih ke Galvin buat informasi berharga ini. Coki pergi. Riri lalu terpaksa masukin password internet banking dan teriak. Riri udah gue transfer, awas lo kalau lo cerita. Coki jalan terus sambil lihat HP-nya, lalu mengacungkan jempol ke atas, sambil terus jalan. Coki tangyu, Ri, udah masuk. Riri jadi kesel sendiri dan mukul mulutnya sendiri. Riri, dasar, mulut gue ini. Nggak bisa dijaga dan malah tekor deh. Riri nampak kesal. Cutu. 1. INT. Cafe Jamai, siang Tommy mendekati Yuna yang sedang duduk di meja kerjanya. Tommy Yun, gue mau ngomong. Yuna ngomong aja. Yuna nutup berkasnya dan fokus ke Tommy. Tommy gini, bisa gak lo temenin gue tar malam? Gue mau beli kado buat ponakan gue. Yuna kayak mikir. Yuna gue pikir apaan, emang lo gak bisa sendiri? Tommy ponakannya itu cewek, jadi better ditemenin sama Elo yang lebih paham selera buat cewek. Yuna mikir sejenak, lalu mengangguk. Yuna ya udah ntar gue temenin deh. Tommy makasih ya, ntar gue traktir deh. Yuna oke, boleh, hitung-hitung ongkos capek. Tommy oke, siap. Yuna lalu fokus lagi ke kerjaannya. Tommy lalu lihat Bona sambil senyum dan kasih jempol kalau berhasil. Bona pun mengacungkan jempolnya dan tersenyum. Cutu. 21. INT. Kantor Wijaya, siang established kantor Wijaya. Tampak Niken sudah kembali ke kantor.
Niken mencari Coki dan saat itu Coki juga baru kembali ke kantor. Niken, Coki gimana, udah ada kabar soal Ariana dan Galvin? Coki mengangguk dan melihat sekitar. Keduanya jalan ke sudut kantor. Coki, siang ini mereka berdua ketemuan dan kelihatan mesra banget. Coki keluarin HP-nya dan kasih lihat videonya ke Niken. Cuh, wajah kesal Niken. Niken, dasar Galvin, masih aja usaha buat deketin si Ariana itu, biar aku kasih pelajaran si Galvin. Niken lalu mau pergi ke ruangan Galvin. Tapi Coki halangin Niken. Niken, kenapa sih? Niken makin kesal. Coki, tante tenang dulu dong, bukti ini nggak cukup, nanti anak tante bisa mengelak dengan mudah dan tante jadi malu sendiri. Niken tampak berpikir. Niken terus, saya gak mungkin biarin gini aja dong. Coki, nah tante tenang dulu sampai kita ketemu bukti yang kuat. Coki janji akan cari bukti yang lain. Gimana Tan? Niken akhirnya percaya omongan Coki dan mengangguk. Niken, oke, saya ikuti saran kamu. Kamu harus dapatin bukti lain yang bikin Galvin gak bisa ngelak lagi. Coki, siap, laksanakan Bu Bos. Niken lalu balik ke ruangannya. Cuh, Coki sirik dan pergi ke ruangan Galvin. Cektu 22. INT. Kantor Ariana, siang Intercircuit 23. INT. Cafe Jamais, siang Esbelsinget. Kantor Ariana. Tampak di ruangannya Ariana lagi ngerjain laporan dan tampak fokus. SFX. Panggilan masuk. Ariana melihat HP-nya dan tampak Bona yang menelpon. Ariana, Bona. Tumben. Jeda angkat telepon. Hai Bona, ada apa? INTERCUTW. Tampak Bona lagi berada di salah satu sudut di Jamais lagi menelpon Ariana. Bona, Rin, lo bisa kumpul di Jamais gak nanti? Ariana tampak heran. Ariana, ada acara apaan memangnya? Kok tumben? Bona, oh gak, ini si Tommy mau kasih surprise buat Yuna gitu, Rin. Jadi mau ngundang temen-temen dekat aja. Ariana agak kaget. Ariana, kenapa kok tiba-tiba banget? Tommy mau balikan sama Yuna. Bona, gak tahu deh nih, Rin. Si Tommy cuma minta tolong aja undangin temen-temen dekat gitu. Ariana terdiam dan tampak berpikir sejenak. Bona, oke lah, nanti gue ke sana malam ya balik kerja. Bona, nah, mantap tang siarin. Bona menutup telepon dengan Ariana. Tak lama tampak Tommy menghampiri dan kasih kode. Tommy, gimana? Bona, senang aman. Rencana berjalan mulus. Jeda, tapi nanti Ariana gak marahkan sama kita? Tommy tampak ragu. Tommy, udahlah, gak usah dipikirin, yang penting kita udah usaha buat mereka baikan. Dan Saka kelihatan tulus banget mau minta maaf sama Ariana. Bona mengangguk pasrah. Bona, semoga usaha kita gak sia-sia ya, Tom. Tommy mengangguk juga. Cektu 24. EXT. Teras rumah Ariana. Siang tampak Pedro di teras rumah Ariana lagi duduk sambil senyum-senyum sendiri melihat HP-nya. Kamera cendekias muncul dari belakang Pedro. Heran lihat tingkah Pedro. Yas, kenapa sumringah bener? Ada berita baik ya? Pedro ketawa cengengesan. Pedro, ini istri-istri Ai pada seneng banget dikirim foto Ai yang sambil pegang bunga. Katanya Opa Pedro so sweet, mereka jadi makin sayang sama Ai. Yas, oh, Pedro tiba-tiba berdiri bikin Yas kaget. Pedro, Ai juga udah memantapkan tekad untuk setia sama kedua istri Ai. Yas acungin jempol. Yas, bagus. Tumben pinter Pedro, Ai gak akan nikah lagi kalau tanpa persetujuan dari mereka. Yas mencibir kesal. Yas, sama aja bong, masih aja niat cari istri lagi ternyata. Gak ada berubahnya emang. Dasar laki-laki. Yas tampak kesal. Cektu 25. INT. Kantor Wijaya, siang tampak Galvin berada di ruangannya dan lagi serius sama laptopnya. Suara pintu diketuk dan saat itu Coki masuk. Galvin melihat Coki dan cuekin Coki. Coki serius banget. Galvin, mau apa lo? Kalau mau gangguin gue mending keluar aja deh. Coki tertawa dan gak peduli lalu duduk di depan Galvin. Galvin, gue kesini ada informasi penting buat lo, Jangan galak-galak dong sama gue. Galvin langsung berhenti kerja dan melihat Coki dengan tajam. Galvin, informasi apa? Coki tersenyum ke Galvin. Coki, memangnya lo bisa kasih gue berapa buat dapetin info ini? Galvin memandang Coki kesal.
Dia LVIN lo apaan sih Cok, jangan sok penting, deh. Coki hahaha. Ya udah kalau nggak mau, gak rugi juga gue. Galvin menatap tajam. Dia LVIN masalah apa dulu? Coki tersenyum simpul. Coki Ariana Greng. Galvin tampak berpikir sejenak. Dia LVIN lo maunya berapa? Coki nominalnya sesuaikan dia. Coki kasih nominal yang lebih gede dari Riri, misalnya 5 juta. Galvin menatap kesal dengan Coki tapi gak punya pilihan. Dia LVIN oke, gue setuju Coki nah gitu dong. Coki tampak puas. Cetu 26. EXT. Sebuah tempat, siang White Shoot Jakarta siang hari. Tampak Riri lagi duduk di kursi sebuah taman dan terlihat memikirkan sesuatu. Riri kira-kira Coki bakal bocor gak ya? Mana perasaan aku gak enak lagi. Riri menghela napas. Beberapa saat kemudian Riri mukulin bibirnya sendiri. Riri dasar gak bisa nahan diri. Kalau sampai Mas Galvin tahu bisa gawat. Dia pasti bakal marah besar. Riri tampak cemas. Cetu 27. INT. Kantor Wijaya, siang tampak Galvin menunjukkan bukti transfernya ke Coki. Coki tersenyum senang. Coki oke, thanks broter. Jedak nah, pertama yang lo harus tahu adalah, di balik suksesnya persidangan Saka kemarin, ada Riri, istri lo yang bantu Saka untuk dapetin pengacara hebat dan bikin persidangan dimenangkan oleh Saka. Galvin kaget mendengar kata-kata Coki dan tampak tidak percaya. Dia LVIN lo kalau ngomong jangan sembarangan ya, Cok emang lo punya buktinya. Coki tertawa melihat Galvin. Coki ada dong lo jangan takut, apa yang gue omongin tadi valid dan ada buktinya. Coki keluarin HP dan memutar sebuah rekaman percakapannya dengan Riri tadi. Tolong putar rekaman percakapan Coki dan Riri di bagian Riri ngomong soal pengacara dan Saka. Galvin mendengar rekaman dengan wajah tidak percaya. Coki smirk melihat Galvin. Galvin meremas tangannya. Dia LVIN Riri gue gak ngangka dia. Coki kalau gue sih, ngerasa Riri gak mungkin dapetin ide ini sendiri. Galvin memandang Coki heran. Dia LVIN maksud lo? Coki ya lo lebih ngerti lah karakter istri lo gimana. Gue tolong putar rekaman percakapan Coki dan Riri di bagian Riri ngomong soal pengacara dan Saka. Galvin mendengar rekaman dengan wajah tidak percaya. Coki smirk melihat Galvin. Galvin meremas tangannya. Dia LVIN Riri gue gak ngangka dia. Coki kalau gue sih, ngerasa Riri gak mungkin dapetin ide ini sendiri. Galvin memandang Coki heran. Dia LVIN maksud lo? Coki ya lo lebih ngerti lah karakter istri lo gimana. Gue ngerasa ada yang hasut dia. Mungkin Selin. Jeda apalagi setelah tahu kalau pengirim pesan misterius yang sampai bikin Saka kecelakaan itu karena ulah Selin. Galvin makin terkejut mendengarnya. Cetu 28. EXT. Sebuah tempat, sore Selin sudah duduk di tempatnya sendiri sambil senyum-senyum sendiri. Selin gue yakin pasti Bu Wiryo penasaran dan akan terus memikirkan apa maksud perkataan gue tadi. Selin tampak jemawa angkuh. Selin Bu Wiryo bakal deketin gue buat nih pasti nanyain soal liontin itu. Selin smirk sendiri. Kamera ceng fokus dari belakang, Dante datang. Dante lihat gelagat Selin yang senyum-senyum sendiri. Dante tampak bingung melihat Selin. Dante kamu kenapa kayaknya happy banget? Sampai senyum-senyum begitu. Selin lalu menoleh ke Dante. Selin iya nih, mood aku lagi baik banget, jadi please jangan bikin mood aku jadi jelek lagi. Dante iya. Dante bergabung dengan Selin. Cetu 29. EXT. Cafe Jamais, sore established Cafe Jamais. Tampak di depan kafe Tommy kasih helm ke Yuna, kemudian naik ke atas motor dan menghidupkan motornya. Yuna naik ke atas motor Tommy. Yuna Tom, gak ada yang lagi lo sembunyiinkan dari gue. Tommy memalingkan wajah ke Yuna sambil senyum. Tommy sembunyiin apa sih gak ada kok. Jeda ya udah yuk keburu malam entar kafe keburu rame lagi. Yuna mengangguk dan Tommy menjalankan motornya.
makin seru banget ceritanya. Gimana ya kelanjutannya? Para pendengar setia, jangan takut, kita akan update terus ceritanya. Makanya pantengin terus channel ini ya gengs. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Salam.